Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan review materi interaksi manusia komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismul Ridwan dengan NIM 312110055. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan 3 hal yang menjadi dasar berkembangnya bidang ilmu IMK. Yang pertama adalah pemahaman terhadap kognitif manusia, yaitu bagaimana manusia berpikir, memperoleh informasi, memori, dan memproses informasi tersebut. Pemahaman terhadap kognitif manusia ini penting untuk mendesain antarmuka komputer yang lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah teknologi informasi, yaitu pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi manusia dengan komputer. Contohnya adalah teknologi pengenalan suara dan tulisan tangan, yang dapat digunakan untuk memudahkan penggunaan perangkat dengan cara menghilangkan kebutuhan untuk mengetik. Kemudian yang ketiga adalah desain antarmuka. Desain antarmuka yang memperhatikan aspek estetika dan fungsionalitas. Desain antarmuka harus menciptakan antarmuka yang mudah digunakan dan dapat dimengerti oleh pengguna, serta menarik dan menyenangkan untuk dilihat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi IMK dari perspektif pengguna. Pertama ada penglihatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penglihatan antara lain luminance, kontras, kecerahan, sudut dan ketajaman penglihatan, medan penglihatan, dan juga warna. Kemudian yang kedua ada pendengaran. Media suara dimanfaatkan untuk memberi umpan balik kepada pengguna meski belum banyak program aplikasi yang memanfaatkan suara pendengaran sebagai sarana interaksi. Kemudian yang ketiga ada sentuhan. Sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Keempat ada sikap dan kecemasan manusia yang didorong oleh ketakutan berbuat pada sistem yang belum dikenal. Nah, antarmuka diharapkan benar-benar menerapkan usability yang berarti memberi respon bersifat menuntun bila terjadi kesalahan. Dan yang kelima adalah kendali motorik. Dengan contoh, kedua tangan yang masing-masing memiliki jari untuk menginput data atau perintah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa karakteristik desain antarmuka pengguna yang penting dalam IMK? Pertama adalah konsistensi. Kedua ada simplicity. Ketiga ada human memory limitation. Keempat ada cognitive directness. Kelima ada feedback. Kemudian yang keenam system message. Yang ketujuh anthropomorphization. 8 modality. Yang ke-9 attention. 10 display issues. Dan yang terakhir individual difference. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan heuristik dalam IMK? Jadi, heuristik adalah aturan praktis atau panduan yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam desain antarmuka pengguna. Heuristik ini dikembangkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan penelitian dalam bidang IMK untuk membantu memastikan antarmuka pengguna yang dibuat efektif dan juga efisien. Kelima, apa yang dimaksud dengan ergonomi dalam IMK? Ergonomi adalah tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi komputer dan bagaimana antarmuka pengguna dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan fisik dan kognitif manusia. Ergonomi mencakup desain antarmuka pengguna yang ergonomis yang dapat meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan juga keamanan bagi pengguna. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah apa yang dimaksud dengan pengalaman pengguna atau UX, user experience dalam IMK. Jadi pengalaman pengguna atau user experience adalah pengalaman keseluruhan yang dialami oleh pengguna saat berinteraksi dengan sistem atau aplikasi komputer. Hal ini meliputi persepsi pengguna terhadap antarmuka pengguna,
respon sistem terhadap tindakan pengguna, serta efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan konteks dalam IMK? Jadi konteks dalam IMK merujuk pada lingkungan dan situasi di mana pengguna berinteraksi dengan sistem atau aplikasi komputer. Konteks dapat mencakup faktor-faktor seperti lokasi, perangkat keras, jaringan, waktu, aktivitas pengguna, dan preferensi pengguna. Konteks dapat mempengaruhi desain antarmuka pengguna dan fitur sistem, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih efektif dan efisien. Begitu saja review materi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.